Halo teman-teman semua, kembali lagi di Media Review. Dan di video kali ini kita akan membahas bukan membahas sih, memberi tips untuk kalian semua. Karena memang banyak banget yang penggunaan speaker aktif. Makanya untuk video kali ini kita akan memberi tips cara perawatan speaker aktif, geng, supaya speaker aktif kalian tuh lebih awet dan bertahan lebih lama. Oke, seperti apa untuk tipsnya? Langsung kita masuk ke videonya aja. Oke, untuk tips yang pertama di sini, mengatur volume terlalu berlebihan atau memaksimalkan volume yang ada di speaker aktif ini, walaupun dari perangkat yang nyuplai suara ataupun dari speakernya itu, geng. Jadi tidak disarankan banget untuk penggunaan atau untuk memaksimalkan volume 100%. Jadi untuk daya amannya itu hanya 75% aja. Jadi ya untuk kekuatan speakernya dia bisa lebih aman, karena memang untuk speaker aktif sudah dibekali dengan speaker-speaker sendiri dengan output yang berbeda-beda. Nah, karena itu untuk settingannya lebih aman atau lebih safe, kalian tuh bisa nyeting untuk 75% aja, walaupun di perangkat TV maupun perangkat handphone pakai via Bluetooth atau mau pakai perangkat-perangkat supply audio yang lain. Dan ini kalau dari speaker sih tidak apa-apa ya, kalau mau dimaksimalkan full. Tetapi dari perangkatnya, misal dari handphone atau misal dari TV, kita tidak boleh untuk memfullkan dari volume itu, karena bisa merusak untuk kapasitas atau untuk output subwoofernya. Jadi untuk daun speakernya itu bisa cepat rusak kalau kita terlalu memfullkan atau memporsir untuk penggunaan volume itu yang full. Karena jika hal itu terus dilakukan atau sering dilakukan, akan merusak membran subwoofer yang ada di speaker aktif itu. Untuk yang kedua di sini cara penyetingan preset equalizer. Jadi untuk preset equalizer sendiri di speaker aktif pasti ada sih untuk preset equalizer, dari pengaturan pop, rock, jazz maupun buat settingan dangdut. Tetapi untuk settingan preset equalizer ini supaya kalian itu menyesuaikan dengan genre lagu yang diputar. Jadi untuk settingan preset itu diusahakan atau disarankan untuk penggunaan atau untuk settingannya itu menyesuaikan genre yang lagu yang diputar. Misal nih lagu rock atau lagu pop, kalian tuh settingannya menyesuaikan aja. Jadi misal presetnya dirubah ke rock sesuai lagu yang diputar. Dan untuk settingan bass sama treble-nya diusahakan jangan terlalu berlebihan. Jadi settingannya itu dimaksimalkan cuma di 75% dan 80% aja. Dan usahakan untuk settingan bass sama treble itu lebih balance. Jadi untuk settingannya dia lebih balance dan juga rata juga, dan tidak merusak salah satu kondimen atau salah satu output dari salah satu speaker itu, dari bass maupun dari treble atau dari speaker middle. Nah, dengan settingannya yang rata, menjadikan speaker ini buat outputnya juga rata, geng. Jadi tidak tumbang tindih atau ada salah satu speaker yang diporsir untuk keluaran suara yang powerful. Dan ya di sini juga perlu banget sih untuk penyetingan itu yang sangat-sangat rata dan sesuai genre lagu yang diputar. Dan untuk aspek yang ketiga di sini, cabut kabel kontak yang masih tertancap. Jadi kebiasaan-kebiasaan seperti ini sih sepertinya kurang bagus sih, apalagi kalau di area-area yang mungkin agak di dalam pedesaan atau area-area yang masih gimana ya, masih jauh dari perkotaan. Karena apa? Biasanya untuk area-area perdesaan gitu masih sering terjadinya voltase naik turun. Jadi untuk standarnya biasanya di Indonesia 220 itu bisa turun sampai 160, bahkan bisa turun sampai 150 ke bawah. Lah, karena adanya voltase naik turun itu, makanya dianjurkan untuk penggunaan semua elektronik sih sebenarnya, tidak cuma speaker aja. Tetapi kalau karena bahas speaker, untuk penggunaan speaker ini mending dicabut aja. Jadi kalau kalian tidak butuh untuk speakernya sih, maksudnya tidak disetel, jangan dinyalakan di posisi standby. Mending kabelnya dicabut aja supaya lebih aman untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak inginkan seperti voltase naik turun atau konsleting yang ada di bagian speaker kalau kita terus penggunaan itu di mode standby. Jadi misal ada arus listrik dan lain sebagainya, sering atau sangat rawan terjadi untuk kerusakan atau konsleting yang ada di speaker aktif kalian ya, gengs. Yang keempat di sini ada poin untuk peletakan speaker. Jadi untuk peletakan speaker aktif yang cocok dan bagus itu sepertinya dia ada di ruang tamu atau kamar. Ya usahakan sih di tempat yang sejuk, jangan tempat yang lembab. Jadi karena tempat yang lembab juga akan berbahaya bagi semua produk atau elektronik yang ada kalian di rumah itu. Jadi untuk usahakan pilih tempat yang sejuk, udara sirkulasi udara yang bagus, yang tepat juga. Karena memang untuk penggunaan speaker aktif yang sekarang itu untuk sistemnya itu rata-rata masih pakai bahan kayu. Jadi bahan kayu yang ada yang bahan press, ada yang bahan plywood, ada yang bahan partikel juga bercampuran.
Jadi dengan adanya lembab itu bisa menjadikan kayu atau plywood yang ada di speaker itu agak terganggu juga ya, bisa menyebabkan keropos dan lain sebagainya. Dan untuk perangkat elektroniknya semisal input USB, input MMC sekarang tuh kan tidak ada tutupnya kayaknya, jadi beda dengan yang tipe-tipe dulu. Kalau kayak tipe pas 68, 69, 79 sudah ada tutup buat USB-nya, tapi sekarang kan sudah tidak ada tutupnya. Jadi untuk USB-nya, mic-nya itu ya udah terbuka seperti itu aja lah. Dengan adanya udara yang lembab atau udara yang berair bisa menghasilkan kerusakan yang ada di komponen-komponen speaker otomatis atau komponen elektronikal yang ada di speaker ini, gengs. Oke, untuk poin yang kelima di sini dari jangkauan anak-anak. Jadi speaker sendiri, speaker aktif rata-rata itu bagian depannya masih membuka. Jadi ada tipe-tipe yang sudah tertutup, ada tipe-tipe yang masih terbuka. Jadi untuk kalian masih yang pakai speaker yang terbuka, disarankan untuk dikasih pelindung di bagian depannya, dikasih ram-raman atau pelindung buat speaker atau daun speakernya supaya terhindar dari anak kecil. Biasanya suka dicoplos-coplos seperti itu sih. Ya kita buat antisipasi aja sih, tapi tipe-tipe tertentu di antara speaker aktif itu banyak sekarang yang juga pakai untuk pelindung speaker. Jadi lebih aman, ada ram-ram penambahnya, misal dari kayak 10D, terus 8F atau buat speaker Roadmaster yang lain atau speaker aktif yang lain itu rata-rata udah ada pelindung di speakernya. Nah buat teman-teman semua yang masih pakai speaker yang terbuka, diusahakan untuk pelindungannya tuh dikasih proteksi satu layar di depan speaker. Jadi supaya speakernya tuh atau daun speaker tuh lebih aman dari tusukan dari luar atau kena benda-benda dari luar ya, gengs. Poin yang keenam di sini ada pembersihan berkala. Jadi usahakan untuk penggunaan speaker itu dibersihkan berkala karena memang walaupun ditaruh di rumah biasanya masih ada sisa debu-debu yang menempel di situ, supaya dibersihkan secara berkala. Jadi biar buat memperawet speaker itu, supaya speaker aktifnya kalian awet itu ya dibersihkan tiap hari juga boleh. Jadi selain tampilannya kalau dibersihkan setiap hari lebih bagus, itu juga bisa menunjang untuk performa speaker karena untuk kotoran-kotoran yang akan masuk di sistem elektronikal juga akan mengganggu di bagian speaker. Apalagi kalau speaker bagian belakang itu kan masih ada lubang-lubangnya, kalau debu-debu yang masuk di dalam juga agak berbahaya, agak riskan juga ya, gengs. Nah, untuk poin yang ketujuh dan yang poin yang terakhir di sini pemakaian setiap hari. Jadi untuk speaker aktif itu disarankan untuk pemakaian setiap hari. Ya tidak setiap hari sih sebenarnya, sering-sering digunakan aja. Karena untuk speaker aktif yang jarang digunakan biasanya buat sarang tikus, gengs. Jadi enggak tahu ya, mungkin tempat-tempat itu kelihatan nyaman banget ya. Ya itu opsional sih sebenarnya, tidak semua tempat kan ada tikusnya juga. Tetapi untuk antisipasi aja. Biasanya untuk speaker yang jarang digunakan itu kan bagian belakangnya masih ada lubang untuk keluaran suara atau suara-suara. Itu sangat riskan banget untuk dimasukin tikus, geng. Jadi kalau udah kemasukan tikus ya udah pasti juga speakernya wassalam ya, karena dia produknya karena di dalamnya itu ada sistem buat elektronikal, kabel-kabel biasanya tuh suka didikitin tikus, geng. Jadi usahakan ya setiap hari kita nyalakan. Jadi kalau ada untuk suhu panas di dalam, tikus pun dia tidak bakal masuk juga karena ada juga suhu dingin, suhu panas yang dihasilkan dari mesin, dan juga ada buat dan juga ada untuk suara yang dihasilkan. Jadi pastinya aman dari jangkauan tikus ya, gengs. Atau kalau kalian punya bisa dipelindungi. Jadi untuk bagian belakangnya itu dikasih pelindung supaya tidak ada hewan atau apa bisa masuk ke bagian speaker dalamnya ya, gengs. Nah teman-teman semua, itu aja sih mungkin yang bisa kita sampaikan di tips cara merawat speaker aktif supaya bisa awet dan tahan lama, gengs. Jadi ya semoga dengan adanya tips ini semoga kalian bisa merawat speaker aktif kalian untuk bisa awet lebih lama, kan. Oke, itu aja yang bisa kita sampaikan di video kali ini. Semoga membantu teman-teman dalam merawat speaker ya, geng, supaya bisa lebih awet lagi dan upgrade lah kalau ada produk-produk baru. Oke, sekian dari kita, terima kasih. Follow juga Instagram kami di mediareview.official, follow juga ya media sosial kami yang lainnya juga, linknya nanti ada di deskripsi di bawah. Oke, itu aja sih mungkin dari kita. Terima kasih, sampai jumpa di next video.